Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan sifatul wudu, bab sifatul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Summa yaghsilu wajhahu, kemudian membasuh wajahnya. Wadzalika fardun, dan itu adalah fardu atau rukun. Jadi membasuh wajah itu hukumnya rukun. Jadi membasuh wajah ini dibasuh dalam wudu, pada saat wudu itu membasuh wajah hukumnya rukun. Rukun kalau tidak dilaksanakan artinya ketika membasuh wajah tapi dia tidak membasuh wajah, maka tidak sah wudunya alias batal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, dan basuhlah wajah kalian. Artinya membasuh wajah saat wudu itu hukumnya wajib. Tidak membasuh maka batal wudunya. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Lalu yang disebutkan wajah itu yang mana? Apakah wajah itu ini? Apa wajah itu ini? Atau wajah itu ini saja? Atau wajah itu ini saja? Atau wajah itu ini saja? Lalu yang mana yang wajah yang disebut dengan wajah itu yang mana? Wal wajhu ma baina manabiti sya'ri ra'si ila dzaqani wa muntahal lihyaini tulan minal uduni ilal uduni ardon. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah antara tumbuhnya rambut kepala. Jadi batasnya itu adalah tumbuhnya rambut kepala. Seperti ini rambut kepala. Ini rambut kepala nih. Ini rambut kepala. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah tumbuhnya rambut kepala. Antara tumbuhnya rambut kepala ila dzaqani, sampai ke dagu. Nah, ini dagu namanya ini. Ini dagu sampai ke dagu. Wa muntahal lihyaini tulan, dan berakhir sampai kedua jenggot, kedua jenggot. Jadi lihyaini, kedua jenggot. Wa minal uduni ilal uduni ardon, dan ke sebelah itu dari kuping sampai kuping. Jadi dari atas sini sampai bawah sini, kemudian dari samping sini, dari batas kuping kanan sampai batas kuping kiri. Itu yang disebut wajah, yaitu ma baina manabiti sya'ri ra'si ila dzaqani wa muntahal lihyaini tulan minal uduni ilal uduni ardon. Wal i'tibaru bimanabitil mu'tadi, yang dimaksud dengan tumbuhnya rambut itu adalah tumbuhnya rambut yang biasa, bukan tumbuhnya rambut yang luar biasa. Karena ada rambut tumbuh luar biasa, ada rambut tumbuh yang biasa. Yang dimaksud dengan batasan waktu, batasan tumbuhnya rambut itu adalah tumbuhnya rambut yang biasa, bukan tumbuhnya rambut yang luar biasa. Tumbuhan rambut yang luar biasa itu tumbuhan seperti apa? Seperti tidak termasuk pada yang ini. La biman tasolla asy'ru, bukan rambutnya orang yang botak. Artinya orang yang botak itu kan rambutnya tidak tumbuh pada tempatnya. Dia tumbuh di luar tempatnya sehingga dia memperlebar mukanya karena botak itu. An-nasyatihi, yaitu dari ubun-ubunnya. Jadi orang botak itu biasanya dan dari ubun-ubunnya sini. Jadi jidatnya ini nggak ada rambut, di kening atasnya sini juga nggak ada rambut. Jadi rambutnya itu batas ubun-ubun. Jadi separuh kepalanya ini ada rambut, separuh depan tidak ada rambut. Nah, yang separuh depan tidak ada rambut itu tidak dikatakan wajah. Karena itu aslinya adalah ada rambutnya, hanya saja dia botak. Wala biman najala sya'ru ila jabhatihi fi maudhi'it tahdifi. Wala biman najala sya'ru ila jabhatihi, dan bukan juga batasannya itu adalah orang yang rambutnya tebal kemudian sampai menjuntai ke sini. Misalnya poninya sampai ke sini. Maka ini masih termasuk
masih termasuk wajah. Jadi bukan berarti wajah itu adalah yang di bawah rambut itu. Kan kadang ada orang yang rambutnya sangat lebat sehingga menutupi keningnya, menutupi jidatnya. Yang ditutupi itu masih juga termasuk wajah. Wa fi maudhi'i tahdhifi wajhani, adapun bagian yang tertutup oleh rambut yang tebal itu tadi, pembahasannya ada dua pendapat. Qala Abul Abbas, menurut Abu Abbas, apakah bagian yang tertutup oleh rambut itu termasuk kepala atau termasuk wajah? Menurut Abu Abbas, wa minal wajhi, yang tertutup oleh rambut, misalnya yang poni yang di atas kepala ini, itu menurut Abu Abbas dia termasuk wajah. Li'annahum angjalu minal wajhi, karena rambutnya itu turun berasal dari wajah, artinya induknya, akarnya itu adalah dari wajah. Itu saking lebatnya itu sampai ditumbuhi rambut di sebelah sini. Wa qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, huwa minar ra'si, itu termasuk kepala, yang ditumbuhi rambut itu termasuk kepala, sehingga pada saat dia nutup itu juga masih termasuk kepala. Li'anna Allah azza wa jalla khalaqa minar ra'si, karena Allah azza wa jalla itu menciptakan rambut itu dari kepala, tidak dari wajah. Rambut itu Allah ciptakan dari kepala, bukan dari wajah. Fala yasiru wajahan bifi'lin nasi, maka tidak akan menjadi wajah karena perbuatan manusia, dipanjang-panjangi rambutnya itu oleh manusia, maka tidak akan menjadi wajah, tidak akan menjadi wajah karena perbuatan manusia. Fa in kana multahiyan nudirat, kalau seandainya itu jenggot, arah jenggot, seandainya dari arah jenggot, wa in kana multahiyan, seandainya rambutnya itu tumbuh dari arah jenggot, jadi tumbuh wa in kana multahiyan, rambutnya itu rambut jenggot, nudirat, ini sudah didiskusikan oleh musannif. Fa in kana lihiyatuhu khafifatan, lalu maksudnya gini, ketika orang itu memiliki jenggot, nah kalau ini nggak ada jenggotnya, kalau orang itu punya jenggot, wa in kana lihiyatu khafifatan, kalau jenggotnya itu tipis, la tasturul basyara, tidak menutupi kulit wajah, tidak menutupi kulit wajah. Wa yajibul ghuslu sya'ra wal basyrata, maka wajib membasuh rambut atau bulu jenggot tadi, demikian juga kulit yang ditumbuhi oleh jenggot. Nih kalau jenggotnya panjang, kemudian jenggotnya itu tipis, walaupun panjang tipis, kan ada orang jenggot panjang tipis, ada orang jenggot panjang tebal. Kalau jenggotnya panjang tipis, maka wajib membasuh bagian jenggot itu, rambut jenggot, demikian pula di kulit jenggot ini atau kulit yang ditumbuhi jenggot itu wajib juga dibasuh. Lil ayah, berdasarkan ayat. Fa in kana kasifatan, kalau jenggotnya tebal, tasturul basyarata, yang menutupi kulit kepala, kulit wajah, wajaba idhafatal ma' ala sya'ri, wajib meratakan air ke rambut atau bulu jenggot itu. Kalau tebal wajib meratakan. Li'annal muwajahata taqum bihi, karena dengan demikian maksud membasuh muka itu sudah tercapai. Wala yajibuhu selama tahtahu, tidak perlu membasuh kulit yang ada di bawah rambut jenggot tadi. Kenapa? Karena rambut jenggotnya terlalu tebal, jadi susah untuk membasuhnya. Jadi cukup yang di luar saja dibasuh rata yang di luar, tidak perlu yang di kulitnya ini dibasuh. Kenapa tidak perlu dibasuh? Karena sulit membasuhnya, karena jenggotnya tebal. Kalau tipis ya wajib, kalau tipis, tapi kalau tebal tidak wajib. 5 ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu
Fagharafa ghurfatan, kemudian mencedok sekali cedokan, mencedok air sekali cedokan. Wa ghasala biha, dengan sekali cedokan itu ia basuh jenggotnya, ia basuh jenggot beliau. Kemudian maksudnya ia basuh wajahnya, bukan jenggotnya, bukan jenggotnya. Fa ghasala biha wajhahu, dengan satu cedokan itu Rasulullah membasuh mukanya, dan termasuk jenggot tadi itu mukanya dibasuh oleh Rasulullah, mukanya sekali cedokan. Wa bi ghurfatin wahidatin, satu cedokan itu la yasilul ma ila ma tahta sya'ri, maka satu cedokan itu tidak akan nyampai ke bagian bawah dari jenggot, artinya ke kulit jenggot. Jadi cuman sekali cedokan diusapkan begini, sekali cedokan diusapkan begini. Itu tidak mungkin hanya jenggotnya saja yang basah, tapi tidak mungkin sampai ke kulit jenggotnya atau kulit yang ditumbuhi oleh jenggot itu. Artinya tidak akan sampai basah kulit yang di dalam itu. Kenapa? Karena terlalu tebalnya jenggot Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok hanya bagian luarnya saja? Ya, kalau tebal jenggotnya, yang dibasuh cukup bagian luarnya saja, tidak perlu bagian dalam, di kulit bagian dalam tidak perlu. Wali annahu batinun, karena itu adalah bagian dalam, dunahu hailun mu'tadun, itu adalah bagian dalam, bukan bagian luar yang biasa. Bagian luar yang biasa itu ya bisa langsung kelihatan, tapi kalau bagian dalam itu tidak langsung kelihatan. Fawa kadakhilil fami wal angfi, yang seperti itu bagian kulit yang tebal ditutupi oleh bulu jenggot itu diumpamakan seperti bagian dalam mulut atau bagian dalam hidung, jadi agak susah untuk dijangkau. Wal mustahabbu ayuhallila lihiyatihi, wal mustahabu ayyuhallila lihyatahu, bukan lihiyatihi karena itu adalah maf'ulun bih. Wal mustahabu ayyuhallila lihyatahu, dan disunahkan untuk menyela-nyelai jenggotnya, Lima ruya, berdasarkan riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berwudu begini, ini masih sisa air ini disela-selakan jenggotnya, yang jenggotnya panjang, yang kayak ini tidak ada jenggotnya, jadi nggak perlu disela-selai karena nggak ada jenggotnya. Ketika ada jenggotnya disela-selai gini, disela-selai kalau ada jenggotnya. Berdasarkan riwayat kana yukhallilu lihyatahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyela-nyelai jenggotnya. Fa in kana ba'duha khafifan wa ba'duha katsifan ghasala ma tahtal khafifi wa afadhal ma 'alal katsifi. Lalu bagaimana kalau jenggotnya sebagian tebal, sebagian tipis? Kan kadang ada jenggot sebelah sini tipis, jenggot sebelah sini tebal. Itu bagaimana kalau yang seperti itu? Wa in kana ba'duha khafifan, kalau sebagian jenggotnya itu tipis, wa ba'duha katsifan, dan sebagian jenggotnya itu tebal, ghasala ma tahtal khafifi, jenggot yang tipis di bawahnya dibasuh air. Jenggot yang tipis, kulit yang ditumbuhi jenggot tipis itu dibasuh dengan air. Wa afadhal ma 'alal kasifi, tetapi jenggot yang besar, jenggot yang tebal, jenggot yang lebat itu cukup diratakan saja air, tidak perlu kulitnya dibasuh dengan air. Wala yajibu ghuslamah tata sya'ri, tidak wajib membasuh kulit yang berada di bawah jenggot yang tebal tadi. La yajibu ghusla ma tahta sya'ril katsifi fil wudu'i, tidak perlu membasuh bagian kulit yang ditumbuhi jenggot yang tebal itu tadi saat wudu. Lalu kalau seandainya ada rambut yang tebal lain pada saat wudu, apakah itu dibasuh atau tidak? Tidak dibasuh, illa fi khamsati mawadi'a, kecuali pada 5 tempat. 5 tempat yang ditumbuhi rambut ini, ditumbuhi bulu ini wajib dibasuh walaupun bulunya tebal. Apa misalnya? Al-hajibu, yang pertama hajib. Ini hajib, ini walaupun tebal itu tetap dibasuh, jangan sampai dilewati, harus sampai ke bawah bagian
bagian kulit. Wasyaribi, yang kedua kumis. Ini juga harus dibasuh sampai ke bagian kulit. Wal anfaqatu, anfaqah tuh ini rambut yang ada di sini antara bibir dan dagu. Ini tetap harus basah, walaupun ini tebal tapi tetap harus basah ya, di bawah kulitnya. Wal idharu, ini wal idhar. Idhar tuh godek sini. Godek ini walaupun basah, walaupun tebal, tetap dibasah bagian bawah kulitnya. Wal lihyatul kasifulil mar'ati, dan jenggot yang tebal tapi untuk perempuan. Kan kadang-kadang ada perempuan punya jenggot tebal tapi jarang-jarang. Perempuan punya jenggot itu jarang-jarang, tapi ada perempuan punya jenggot. Saya pernah melihat dalam sebuah siaran TV itu perempuan berjenggot. Jadi jenggot yang tebal seperti itu bagi perempuan itu juga tidak wajib membasuh bagian kulitnya itu. Bukan tidak wajib, harus juga dibasuh. Harus dibasuh sampai basah kulit jenggotnya itu. Kenapa? Li'anna sya'ra fi hadzal mawadi'i yakhuffu fil 'adati, karena rambut yang tumbuh lebat pada 5 bagian itu jarang-jarang terjadi. Maka sesuatu yang jarang-jarang terjadi itu tidak ada hukumnya. Hukumnya mengikuti hukum sebelumnya. Misalnya sebelumnya sini wajib dibasuh, ya wajib dibasuh. Sebelumnya sini wajib dibasuh, ya wajib dibasuh. Yang jarang-jarang itu tidak ada hukumnya, maka hukumnya mengikuti hukum sebelumnya. Fa in kasifa lam yakun illa nadiron. Seperti jenggot perempuan yang tebal tadi tidak akan terjadi kecuali jarang-jarang. Artinya tidak semua orang perempuan memiliki jenggot yang tebal. Dan rata-rata perempuan tidak memiliki jenggot, tapi ada perempuan yang memiliki jenggot tapi jarang-jarang. Falam yakun lahu hukmun, karena jarang-jarang itulah maka tidak ada hukum. Fa in istarsalat al-lihyatu, lalu bagaimana kalau seandainya lihyahnya itu menjuntai panjang melewati dagunya, melewati wajahnya, melewati dagunya. Fa in irtasalat al-lihyatu, kalau lihyahnya atau jenggotnya itu menjuntai, memanjang, wa nazalat an haddil wajhi, turun ke bawah sampai melewati batas wajah, fa fiha qaulani, ada 2 pendapat. Ini jenggot panjang segini. Kalau panjang sampai segini jenggotnya, ini jenggot yang di bawah ini termasuk wajah atau bukan? Wajib dibasuh atau bukan? Jenggot yang di bawah ini. Kalau yang di sini jelas karena ini adalah masih daerah wajah. Tapi kalau yang sudah di bawah sini atau di bawah sini atau di bawahnya lagi, itu masih dibasuh atau tidak? Ada 2 pendapat. Ahaduma, yang pertama, la tajibu idhofatal ma, tidak perlu meratakan air, tidak perlu membasuhnya dengan air, tidak perlu meratakan diikutkan untuk dibasuh dengan air. Alaiha, pada jenggot yang panjang itu, li'annahu sya'run la yulaki mahalal fardi, karena jenggot yang panjang itu hanya rambut yang tidak bertemu dengan bagian yang harus dibasuh pada saat berwudu. Falam yakun mahalal fardi, oleh karena itu dia tidak termasuk bagian yang harus dibasuh, dia tidak termasuk bagian rukun yang harus dibasuh pada saat wudu. Kadua bati, seperti sesuatu yang meleleh. Seperti apa? Lilin ketika dinyalakan dia meleleh sampai panjang melelehnya. Lelehan itu tidak dikatakan lilin, yang lilin ya yang berdiri itu. Ketika yang berdiri itu disebut lilin, maka yang meleleh itu bukan dikatakan lilin. Maka yang meleleh itu bukan bagian daripada lilin. Yang namanya lilin itu yang berdiri, yang meleleh bukan dikatakan lilin. Demikian juga ketika rambutnya bulu jenggotnya panjang. Yang panjang yang di bawah itu tidak dikatakan wajah, tetapi kalau yang di atas dikatakan wajah. Yang di bawah yang melewati wajah itu tidak dikatakan wajah, itu dikatakan hanya dengan jenggot yang meleleh, kira-kira begitu, jenggotnya memanjang. Nah, yang panjang itu tidak wajib. Lalu bagaimana kalau dibasuh? Boleh dibasuh, tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Ketika dia tidak membasuh bagian bawah jenggot itu, wudunya tetap sah.
Kenapa? Karena dia bukan bagian dari wajah. Itu hanya rambut yang meleleh, artinya rambut yang memanjang. Yang wajib itu adalah yang batas mukanya itu. Wasani, pendapat yang kedua, yajibu, wajib dibasuh li'annahu sa'run dhahirun, karena itu dhahirnya adalah jenggot yang tumbuh dari nabitun ala basyaratil wajhi, yang tumbuh yang itu dhahirnya adalah rambut yang tumbuh pada wajah. Itu dhahirnya begitu, maka wajib dibasuh. Fa'asbaha sya'rul haddi, itu sama saja seperti dengan rambut godek. Rambut godek, rambut pipi, maksudnya rambut pipi itu sama dengan pipi. Nah, jadi begini, ketika jenggotnya panjang, pendapat pertama, jenggot panjang itu yang dibasuh cuma yang di atas saja, yang di bawah tidak perlu dibasuh. Kenapa? Yang di bawah itu adalah di luar wajah. Sementara pendapat yang kedua, wajib dibasuh. Kenapa wajib dibasuh? Karena zahirnya dia adalah rambut, nyatanya dia adalah rambut yang tumbuh di wajah. Karena dia rambut yang tumbuh di wajah, maka dia wajib dibasuh seperti membasuh wajah. Fa'asbaha sya'rul haddi, seperti itu dengan rambut yang tumbuh di pipi. Jadi ketika membasuh itu fa'asbaha had, seperti dia membasuh muka. Jadi muka itu pada saat berwudu itu wajib dibasuh, maka tumbuh rambut yang berasal dari muka sampai dimanapun itu tetap dibasuh. Jadi itu liku-liku wajah. Jadi wajah itu apa? Wajah itu adalah tempat antara tumbuhnya rambut yang biasa sampai ke dagu, kemudian ke kanan kirinya, dari telinga ke telinga. Inilah yang disebut dengan wajah. Jadi di sini wajib dibasuh. Segini nih yang wajib dibasuh nih. Nah, ini namanya wajah. Hanya saja ketika jenggotnya tebal, maka cukup dibasuh yang di atas saja di sini, dan disunah untuk disela-selai seperti ini. Tapi kalau jenggotnya tipis, itu wajib dikenakan air ke kulit yang ada di bawah rambut. Artinya tempat tumbuhnya rambut itu harus basah dengan air. Itu kalau tebal. Kalau tipis maksudnya, kalau tipis kulitnya harus kena. Tapi kalau tebal tidak perlu mengenai kulit, cukup dibasuh begini saja, tapi disunahi untuk disela-selai begitu. Kemudian ada rambut yang tumbuh tebal di tempat lain, dan itu tetap harus dibasuh sampai mengenai kulitnya. Kenapa? Karena jarang-jarang. Seperti apa? Seperti rambut alis. Seperti rambut alis ini, kalaupun dia tebal, tetap dia harus kena basah kulit alis ini. Kemudian apalagi? Rambut kumis walaupun tebal kumisnya, kulit kumis ini, kulit yang ditumbuhi kumis ini juga harus basah. Kemudian apalagi? Zakon. Ini apa namanya? Anfaqah ini rambut apa namanya ini? Rambut yang tumbuh antara bibir dan jagu. Ini anfaqah ini juga harus basah kulitnya. Kenapa kok harus basah kulitnya? Karena ini jarang-jarang terjadi. Kalau tebal itu jarang-jarang terjadi. Maka ini harus dibasuh. Kemudian apalagi? Jenggot, tapi untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Jenggot untuk perempuan, kulitnya juga harus dibasuh. Bukan hanya jenggotnya saja, tapi kulitnya dibasuh. Kenapa? Karena perempuan yang berjenggot itu jarang-jarang terjadi. Kalau ada perempuan berjenggot, perempuan hebat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.